sana. Yang buat pastikan itu Habib. Makam tunjukkan, nanti dikasih dia 1 miliar. Atau nanti mobil Alphardnya Habib Hussein Baakil buat ente. Loh, enak sih. Kalau kata saya sih enak. Lu tinggal pembuktian aja. Jangan cuman koar-koar. Aduh. Wes ditunjukin Gus banyak banget. Iya sudah ditunjukin. Gue bisa ke kuburan nunjukin nih makam Ba'alawi, ini makam Ba'alawi. Ya jelas lah makam Ba'alawi itu banyak. Lah kalau nggak ada makam Ba'alawi, terus kalau Ba'alawi meninggal, emang harus dimakamin ke depan rumah kamu, di belakang rumah kamu. Lu konyol tau nggak? Masa ya seanti itu? Seanti itu seolah-olah tuh bahwa sebetulnya Indonesia tuh tidak ada makam Ba'alawi. Kalau ada seandainya makam Ba'alawi berarti itu makam palsu. Masa begitu konsepnya? Goblok. Lu kenapa nggak bikin teksis lagi aja bahwa Islam setelah diteliti meletek dewek, yang mendakwahkan Islam di Nusantara adalah pribumi. Lu kenapa nggak bikin tesis begitu sekalian? Ada anjing. Ada kacau gak? Sampai mules. Yakin perut gue mules ya. Aduh kacau deh. Jangan jadi Amin Rais 2 Gus, please. Lu gimana sih? Gue tuh gak bela sana, gak bela sini. Lu aja yang goblok dalam mencermati. Gue itu meluruskan. Itu ada sayembara, ya. Itu ada tantangan dari Habib Hussein Baakil Tuban. Kalian tinggal tunjukkan mana makam palsu yang diba'alawikan atau makam palsu yang dibuat sama Habib. Gitu loh. Mau dikasih hadiah 1 miliar. Lalu kalau enggak, mobil Alphardnya Habib Hussein Baakil buat ente. Jelas. Cuman segitu mudahnya kok, masa enggak paham? Waduh, segitu ringannya. Lu tinggal pembuktian. Bukan pembuktiannya itu di YouTube. Lu masuk ke makam Sunan Bonang, lu video-videoin begini gara-gara ada batu nisan yang tulisannya Ba'alawi. Nih banyak nih makam palsu nih Ba'alawi, ini Ba'alawi, ini Ba'alawi, ini Ba'alawi. Lu goblok banget gitu loh. Lah memang di Sunan Bonang itu memang tempatnya Ba'alawi banyak. Wong Sunan Bonang sendiri juga sampai kepada Habib juga. Sunan Bonang itu juga sampai ke mana? Ke Hadramut juga gitu. Ini gimana sih, goblok banget itu. Lu teriak-teriak ada pembelokan sejarah. Tetapi alhasil hari ini lu mukimat-mukimat dan pentolan-pentolannya berusaha untuk membangun sejarah baru. Ini kan konyol. Lu sedang menipu umat, lu sedang membodohi publik. Ini pembodohan publik ini. Akhirnya orang jamu, ya Allah, cuma adu domba doang. Buktikan. Gue itu netral, bos. Maksudnya, lu kalau bikin tuduhan, lu harus bisa pembuktian. Jangan cuma nuduh, ya kan? Ngising dewe, taine diuntal dewe. Jangan gitulah, bos. Ya. Ya. Lu kalau menuduh orang, lu harus bisa membuktikan. Itu yang gue mau, baru gue bisa percaya sama lu. Tapi kalau kayak begini, pembuktian lu gak ilmiah. Sudah sampai dibela-belain dikasih sayembara hadiah 1 miliar. Tapi lu gak buktiin. Anjing kan kayak begitu. Ya lu tujuannya cuma apa sih sebetulnya? Lu tujuannya cuma ngadu domba. Lu tujuannya cuma memperalat orang, katakanlah pribumi, Nusantara, NKRI harga mati. Lu Habib Hussein Baakil, lu pikir dia nggak dakwah kebangsaan? Lu pikir dia bukan orang Indonesia? Anjing lu emang.
Habib Husain Bakil coba di setiap pengajian-pengajian di TNI beliau ngisi, di Polri beliau juga ngisi, setiap hut kemerdekaan beliau juga ikut ngisi pengajian. Lu gimana sih, otak lu tuh di mana, bos? Lu pikir Habib Husain Bakil itu orang Yahudi? Ya, ikut-ikutan gorengan lu, atau keturunan DNA Aidit? Ya Allah, anjing lo otaknya. Lu menipu masyarakat lu gak kurang-kurang, gila lu. Ya. Aduh. Coba ini ada lagi yang komen saya ini. Erinda Dwiwa. Coba kamu berani nggak? Waduh, mubahalah di bawah Al-Quran. Bilang jika pernyataanmu itu tidak benar, maka kamu celaka. Berani nggak kamu? Pernyataan apa? Gue nggak bikin pernyataan. Ini goblok banget ini. Itu pernyataannya Habib Husain Bakil. Lu kan menuduh bahwa ada makam palsu, ya kan? Dijawab sama Habib Husain Bakil Tuban. Lu buktiin mana makam palsunya, ya, yang dibuat oleh Habib. Lalu mana makam yang membalawikan yang bukan Habib. Nah, kamu tunjukkan. Itu pernyataannya. Nah, dikasih hadiah 1 miliar, kalau enggak mobil Alphard-nya Habib Husain Bakil Tuban. Itu bukan pernyataan saya. Tetapi saya mengkritik, ini orang-orang yang biasanya menuduh tentang makam palsu, mana itu ada sayembara. Buktikan. Saya tracking, ternyata pembuktiannya lewat YouTube. Nih, gue kasih video nih, Habib Husain Bakil. Gue nggak doyan duit lo. Nih ada makam nih. Nih lihat makam Balawi semua nih, banyak nih. Nih makam Balawi nih Sunan Bonang. Nih makam Balawi nih. Siapa memang makam Balawi itu banyak. Tapi apakah itu palsu, anjing? Kata lu, seandainya nih dalam hati lu, itu memang palsu Arya. Ya kalau palsu lu buktiin, anjing, paham gak sih? Gue ngomong sama Mukimat, ya sama dengan ngomong sama lalat. Gue gak paham-paham. Ini yang saya katakan. Ini yang saya katakan 2 tahun lalu pas sampean live. Ada usaha memecah belah NU dengan munculnya nasab Habib. Wes kasep Gigus. Yang satu merasa paling berhubungi, yang satu merasa terdolimi. Mas Gus Arya Wali, ini madhab apa? Mas Imam Syafi'i, Imam Maliki, apa Imam Hanafi? BTW di Islam nggak boleh ngomong kasar. Ya lu kalau nggak suka gue ngomong kasar, lu pergi aja. Lu aja ini. Lu cari yang orang-orang yang bahasanya itu halus-halus tapi suka fitnah gitu. Terus yang ngomongnya tuh kelihatan soleh, terus pakai ayat-ayat tapi kerjaannya hanya untuk fitnah orang, menuduh orang, memprovokasi orang, mengadu domba orang. Gue ini ngomong sama anjing, bukan ngomong sama manusia, bos. Gitu loh. Kalau toh seandainya yang gue katain ngerasa bahwa dia itu anjing, berarti memang sifatnya anjing gitu loh. Yang gue katain dajjal, dia gak terima. Berarti memang sifatnya dajjal karena tukang fitnah. Ya kan? Lo kalau gak suka, lo pergi aja. Gak usah nonton gue. Gue tuh orang merdeka, bos. Gue tuh orang merdeka gitu loh. Gue tuh orang merdeka. Bebas gue mau ngomong apa. Ya kan? Ya lo tau yang gue sampaikan fakta kok. Ayo saya tanya para mugio. Fakta nggak yang saya sampaikan? Fakta tidak? Bener nggak? Maksud gue lu paham nggak? Ayo jawab. Aduh, para mugio. Bener nggak yang gue katakan? Fakta tidak? Anjing lu selama ini hanya ngoceh makam palsu. Ya kan? Lu bikin aduan di kantor polisi nggak ada dicek. Kepolisian di seluruh Indonesia nggak ada. Ya kan? Lu hanya kerjanya bongkar-bongkar makam tanpa menyajikan pelakunya. Anjing nggak tuh? Hanya framing lu tambahin narasi-narasi yang memang supaya publik berasumsi sendiri-sendiri. Kan goblok lu. Lu kalau bongkar-bongkar makam, sajikan dong pelakunya siapa. Lu caranya begini ya orang-orang Wahabi ya. Hele.
Astagfirullahaladzim. Lu anjing otaknya itu lo sok soleh, lu sok Islam, sok agamis, lu sok NKRI, lu sok Nusantara. Tapi kelakuan lu kayak anjing, adab dan akhlakmu tuh kayak anjing menggonggong gitu. Lu kalau punya masalah ngaku orang soleh, orang muslim, tapi ayo. Sebetulnya musuh lu tuh siapa sih anjing? Musuh lu itu merasa contohnya Habibnya siapa anjing gitu loh. Lu temuin, lu ajak tabayun, suruh klarifikasi. Itu orang Islam. Katanya lu Islam. Jing. Ya kan? Bisa lu tuh cuman begini. Ya Jabar, ya Kohar, ya Jabaru, ya Koharu, ya Jabaru, ya Koharu. Anjing, masa lu teriak-teriak ya Jabar, ya Kohar, bubarkan pengajian. Ya Jabar, ya Kohar, bubarkan tablik akbar pengajian. Ini lu pelajaran dari mana? Itu spirit keagamaan dari mana? Lu sebut ya Jabar, ya Kohar, bubarin pengajian. Ya Jabar, ya Kohar, adu domba Kiai sama Habib. Ini otak dari mana sih? Jing yang ngajarin juga siapa sih? Jing. Ya Allah. Gini loh, kalau lu memang PKI itu punya khas gini. Genjar. Jenderal diculik, kiai diculik ya, santri-santri diculik tuh, genjar. Anjing lu. Sifat PKI, karakter PKI, lu sok ya Kohar, ya Jabar, pinter lu ya caranya. Sifat kayak PKI pakainya begitu. Ya elah, ya Korea Jabar terlalu suci, dikeluarkan oleh manusia-manusia yang ngaku muslim, tapi perilakunya kayak anjing. Ya, suka bikin kerusuhan, suka mengadu domba, suka memecah persatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Bajingan lo. Ya kan? Ger, orang minggir tabrak. Ger, orang minggir tabrak. Genjar. Apa mana itu? Gir, orang minggir, yo direm. Penura nabrak-nabrak, goblok. Mbok pikir itu kamu naik mobil, naik motor itu di jalan raya, kalau ada yang nggak minggir terus kamu tabrak, kamu aja udah salah memaknai itu kok. Alah, ngaco aja. Jadi banyak kiai-kiai kita itu dari Hadromut itu juga banyak. Salah satu contohnya deh yang kondang, Kiai Mukhtar Mukti. Beliau disebut juga Bayai. Beliau juga ada keturunan sampai kepada Hadramaut. Tapi nggak dipanggil Habib. Gitu loh. Jadi gelar penyebutan itu nggak ngaruh, bos. Yang penting tuh ilmunya. Ya, kiai yang kondang banyak, tidak ada. Kiai direndahkan sama Habib, Habib direndahkan sama kiai, nggak ada. Semua itu tergantung keilmuan. Maka kehormatannya, kemuliaannya ini diangkat, derajatnya diangkat. Gimana akhlak, gimana alimnya, gimana ilmunya. Itu. Masuknya adu domba aja. Kebiasaan. Ya ini Mugio dari mana saja absen? Absen dulu para Mugio. Para Mugio absen dulu dari mana saja? Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
Mugio-mugio dari mana saja ini? Ah, Jogja, Tanah Abang, Mugio Kalsel, Mugio Jakbar, Mugio dari Tarim. Weh. Oh, Tonggopeanku siap. Manado, Lamongan, Mugio Jakarta Barat hadir. Kalian para Mugio-Mugio, kenapa sih kadang-kadang gua kadang-kadang nyesek juga lo. Lu kenapa sih takut? Lu kenapa sih nggak pede? Lu grogi lu kalah sama komentar-komentarnya Mukimat. Eh? Lu cegah, tahu nggak? Mereka itu kayak begitu, dibantu sama komentar robot. Ya hanya untuk mempengaruhi netizen-netizen awam yang nonton di siaran ini. Lu kasih pertimbangan karena itu perjuangan lu. Ini salah satu penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan kayak mereka itu si anjing-anjing itu. Ini amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ya lawan, gak usah takut. Gimana sih? Gue backup. Ya. Kelasnya beda Gus, percuma ditanggapi. Iya gue tahu. Di sini tuh hiburan, gue tahu gitu. Tapi hiburan itu kalau bisa memotivasi, memberikan edukasi itu kan lebih baik. Gitu loh. Awan, ya netizen sama netizen lah. Kalau gue ini biar ngurusin pentolan-pentolannya, biar pada malu, pada insaf, pada tobat gitu loh. Ya. Ya. Jadi gimana menurut kalian untuk masalah makam yang di Sunan Bonang? Bagaimana? Ya asal lu tahu aja ya Mukimat ya. Lu sok teriak-teriak pecinta Wali Songo. Lebih-lebih lu mengaku sebagai juriat Wali Songo. Ya. Gue pikir Islam itu didakwakan di bumi Nusantara ini meletek dewek. Ada yang mendakwahkan orang-orang luar, orang-orang imigran. Kenapa lu sekarang utak-atik? Bangsat kan lu? Ayo, Sunan Bonang itu, lu belum tahu kan? Gua kasih tahu Sunan Bonang itu putra daripada Sunan Ampel. Sunan Ampel itu nggak cuma dari Campa, tapi keturunannya juga sampai kepada Hadramaut Yaman. Lalu di ini juga, gitu. Berarti kalau dia itu bagian daripada Alawiyin, dari Pak Alawi, beliau juga seorang Habib. Cuman zaman itu sekelasnya Sunan, sekelasnya Waliullah itu nggak disebut Habib, ketinggian, apa terlalu rendah kalau dipanggil Habib. Jadi setiap fase itu sebenarnya orang gelar orang itu berbeda-beda, gitu loh. Dulu maka kalau ulama-ulama kita ya lebih sebelum dipanggil apa di atasnya dia itu ada itu namanya syekh, contohnya seperti itu. Habib itu hanya sebuah gelar panggilan yang disematkan untuk kepentingan dakwah kan gitu di zaman era-era masa kini sampai detik ini itu loh ya. Nggak semuanya orang Pahlawi itu disebut Habib, bukan begitu konsepnya. Di Sulawesi contohnya itu disebutnya guru tua gitu loh ya. Di daerah Kalimantan disebutnya wan gitu. Walaupun sama-sama Pahlawi, nggak semua orang Pahlawi itu dapat gelar Habib atau disematkan ke Habibannya, bukan kayak begitu. Ini saya kasih masukan ente biar lu ya Allah biar cara pandangnya itu panjang nggak pendek gitu loh. Itu ya Allah gitu aja kok kagetan. Ya, makanya ini kesempatan untuk para mukimat-mukimat yang suka menggoreng-goreng tentang kuburan palsu, bisnis kuburan. Nah, sekarang kamu tanggapi itu. Kamu dapat duit 1 miliar kalau bisa buktiin Habib Hussein Bakil itu nantang kalian. Meminta kalian dikasih sayembara. Kalau bisa buktikan bahwa Habib Hussein ataupun Habib di Tuban itu memalsukan makam atau membalawikan makam, tunjukkan makamnya di mana, hadiahnya 1 miliar. Atau mobil Alphardnya Habib Hussein Bakil buat elu. Enak gak sih semudah itu? Kata elu, makam palsunya banyak. Malah Habib Hussein Bakil lo baik.
tunjukkan satu saja. Nah, tunjukin tuh, ya. Tunjukkan. Jadi begini loh, anjingnya dengerin Jing ya, dengerin. Maksud gue ngomong kayak begini, ini buat mukul otak lu gitu loh. Lu itu kalau nuduh orang, mestinya lu bisa membuktikan tuduhan lu itu. Paham nggak sampai sini? Hah? Lu tuh bisa buktiin kalau bini lu tuh bunting, lu tuh harus ngasih bukti kalau bini lu tuh lu giniin gitu loh. Dan lu giniin itu sah karena gue itu suaminya gitu loh umpamanya. Jadi jelas ada bukti-buktinya anjing. Astagfirullahaladzim. Masa serumit itu otak lu nggak bisa nangkep apa yang gue katakan? Ayo. Hah? Gue maklum kehadiran gue di medsos lagi ini membuat lu emosi, lu jengkel. Kenapa sih Arya udah pensiun, Arya ini udah dianggap mati, kenapa sih hidup lagi? Aduh, gue provokasi bisa gagal nih. Aduh, gimana ini Indonesia cepat perang kalau Arya ini malah menyuarakan persatuan terus. Gue tahu lu nganggap gue ini bagikan benalu. Gue ini benalu, lu anjing-anjing yang suka propaganda, yang suka adu domba, memecah persatuan anak bangsa. Tahu gue. Ya, akhirnya lu nganggap gue sebagai benalu kan? Anjing. Lu buktikan itu. Jangan cuma bikin video ini, video itu. Lu kasih narasi tanpa ada pembuktian. Bacot lu. Itu namanya dunia pencot. Gue udah khatam bos. Udah pensiun gue. Gak layak juga gue tanggepin sebetulnya. Ya. Bahkan ada nih konten kreator nih. Ternyata Habib Hussein Ba'akil ini numpang viral. Dia bikin statement katanya. Yang numpang viral lu anjing. Habib Hussein Ba'akil tuh baru udah terkenal dari dulu jing. Terkenalnya juga baik. Ngaji, ceramah, dakwah. Lah lu anjing. Lu terkenal itu bikin YouTube anyaran. Bikin konten yang isinya itu hanya kontroversi kok. Hah? Apa itu? Jing. Teman-teman maaf, gue sebetulnya nggak tega ya menggunakan bahasa anjing. Enaknya kata-kata yang lebih lembut pakai bahasa apa ya? Apa monyet gitu atau gimana ya? Tapi sama-sama binatang. Sama-sama hewan ya. Enaknya bahasa apa ya selain anjing yang lebih apa? Greget gitu loh supaya mereka malu. Gue nggak tega sebetulnya ngatain lu anjing. Kucluk Gus, kucluk. Selain kucluk apa? Beruk terlalu berat diucapkan ya. Nggak mantep gitu loh, nggak nandes. Apa ya nanya ya? Mukimat gue bosen bos. Mukimat ini sebuah aliran kepercayaan, itu namanya mukimat. Bosen gue sebut mereka mukimat. Dulu mukimat ya gue yang pelopori istilah mukimat itu gue dulu. Apa ya, koncet apa itu koncet? Habib Hussein itu katanya wali. Ya wali lah, laki-laki masa bukan wali. Berdebah Gus, berdebah. Berdebah. Kita keren Mukio Gus. Oh iya, kalau Mukio keren dong. Kalau Mukio tuh keren dong, tidak berkedok agama, ya kan? Tapi paham akhlak dalam beragama, betul nggak? Cuman kita memang terkenal sih para Mukio itu kalau mencaci orang-orang setan-setan memang tidak menggunakan unsur agama, karena kita menjelma menjadi setan untuk menghantui para setan-setan yang lain. Tumang Gus, tumang tuh apa?
ngapain tuh begitu? Keren kali jing, boy. Apa ya? Berdebah, aduh. Berdebah, wah berdebah. Kalau Mugio keren. Kurang keren bahasanya jing. Oh iya ya. Iya juga sih. PWI nyerang malah kocar kacir. Bonyok. Persatuan WW Gombel Indonesia. Gitu. Coba terjemahin isi surat KS Andisa 148. Di situ sebut gimana Gus? Nggak bisa ngaji gue. Apa itu surat Andisa? Gue nggak tahu tuh. Tanya sama Mukimat aja yang pinter ya. Seneng delok sampean wis waras kang gue, sengitan gue. Kebiyen kene iki waras ora tau mlebu RSC ya. Jadi gimana? Ada nggak yang bisa buktikan makam palsu nggak nih? Dulu saya kasih sayembara juga ke saya, kabur terbirit-birit nggak bisa membuktikan. Sekarang ditambahin tuh 1 miliar sama Habib Hussein Bakil. Gimana? Ada yang bisa nggak? Hah? Gimana? Bisa nggak itu 1 miliar tuh? Atau mobil Alphardnya Habib Hussein Bakil mau dikasih sama ente? Tinggal buktiin, bisa nggak? Jawab. Halo? Bisa nggak, Bos? Hah, bisa nggak? Bisa? Mau gimana tuh? Buktikan dapat Alphard tuh. Iya. Ayo, bisa nggak? Ayo, Mat. Jawab, Mat. Itu ada tantangan tuh dari Habib Hussein Bakil Tuban tuh. 1 miliar loh. Kuburan palsu dibuat masyarakat sekitar buat ladang uang aslinya, Gus. Ya, ada yang seperti itu. Sumpah lucu. Iya, lucu memang Mukimat. Ada nggak, Mat? Kabur nih sekarang. Halo, apa kabar nih makam palsu? Hah? Seharusnya ngomong langsung ke Roma Biskuit karena dia setiap ceramah membahas persoalan itu melulu. Roma sih udah aki-aki. Dia ngurusin kuburan-kuburan tapi nggak bahas kuburan untuk dia sendiri gimana nanti. Gus keren gue gitu loh. Mukio jelas keren lah. Hah? Lihat Arya Pak Bolot kalah. PWI pakai kayu untuk pelindung diri, kalau FPI pakai sajam untuk melukai dan menyakiti. Oh tidak, Gus Arya gitu loh. Laskar para Mugio akan selalu di depan menjagamu Gus. Kalau PWI laskar setan berani menyerangmu. Lu jangan bawa-bawa PWI. Gua kan gak ada urusan sama Persatuan Barber Indonesia. Karena gua kan bukan banci, Bos. Itu loh. Makam palsu sudah dibongkar, baru buat sayembara. Lah iya, ini Mukimat otaknya di mana coba? Dia bilang makam palsu sudah dibongkar, lu baru bikin sayembara. Pertanyaannya adalah, lu bongkar-bongkar makamnya siapa, yang buat siapa, itu yang jadi masalah. Lah yang buat makam palsu itu siapa? Ya, lu jawab itu. Ya tegas dong, kan lu punya kebenaran, Bos.
Masa lu punya kebenaran nggak bisa jawab? Malu-maluin aja, bos. Hmm. Oke, jadi begini guys, saya kasih edukasi ya. Kalian jangan mau dibuat polemik istilah makam palsu. Katanya pembisnis makam. Makam itu nggak bisa dibisniskan. Saya kasih tahu, ini pertama ini. Banyak sekali orang-orang yang tidak bertanggung jawab, alias orang-orang yang pendek akal, bahwa banyak sekali bisnis makam. Pertanyaannya cuma satu. Makam mana yang dibisniskan? Saya pasti memaklumi ketika Anda berpikir bahwa faktanya makam-makam ini ada kotak amalnya, ada kotak infaknya. Nah, itu. Apakah ketika ada makam yang diziarahi, lalu ada kotak amalnya, itu dianggap sebagai bisnis? Kalau lu menganggap kuburan-kuburan atau makam yang diziarahi itu menggunakan kotak, ada kotak amalnya, itu dikatakan bisnis makam, berarti itu kiai-kiai, marbot-marbot, ulama-ulama juga bisnis musola dan bisnis masjid dong. Tuh musola masjid ada kotaknya, jing. Ya enggak. Ya saya belum pernah menemukan. Kalau bisnis tuh begini bisnis ini namanya bisnis ya. Orang mau ziarah ke makam. Makam itu kalau mau masuk ke makam tersebut harus beli tiket untuk ziarah ke makam. Tiketnya, ada tiket masuknya, kayak nonton bioskop atau kayak masuk ke kebun binatang. Nah, kan kalau dipikir-pikir kebun binatang sama kuburan juga lebih mulia kebun binatang. Kita kalau masuk ke kebun binatang bayar ya, beli tiket ya. Tapi lu kalau masuk ke makam pahlawan, makam para aulia, makam para kiai, kan nggak bayar kan? Nggak bayar kan? Hah? Anjing lu bikin sarah terus. Lu kalau membandingkan ketika ngelihat makam-makam itu ada kotak amalnya, kok lu katain itu adalah bisnis makam? Apa bedanya dengan musola, masjid? Berarti ulama-ulama kiai sedang berbisnis musola dan masjid dong. Mereka berbisnis rumah-rumah Tuhan dong. Jing. Logikamu di mana? Ketika ngelihat kotak, ya kan? Ketika ngelihat kotak, lu anggap semuanya bisnis. Kotak itu kan sesederhana ini loh. Ini ada makam, kuncennya atau manajemen di sana, di satu makam yang banyak dikunjungi oleh warga, oleh masyarakat, kaum. Ini mereka seikhlasnya kalau mau memberikan amal atau infak, amal jariah. Tujuannya untuk apa? Untuk kebersihan, untuk pembangunan. Ya, terus untuk untuk melestarikan lah. Ketika dapat uang dari keropak tersebut atau dari kotak amal itu. Sama halnya seperti musola atau masjid, ada kotaknya. Kotaknya buat apa? Ya lumayan bisa buat kebersihan, untuk bayar marbot, atau mungkin bisa untuk disisihkan untuk biaya pembangunan. Karena bangunan itu kan setiap waktu itu kan pasti kan usang juga, bakal rusak. Ya kan? Lu paham nggak? Berdebah. Gue ngomong kayak bos. Mugio, saya ngomong kayak begini itu sebetulnya bisa dipahami nggak sih sebetulnya? Kok kayaknya mereka dikasih penyampaian seperti ini kok nggak paham ya? Ini omonganku tuh gampang ditangkap nggak sih sebetulnya?
bisa paham ya? Bisa ya? Jelas kan yang saya jelaskan? Tapi sejelas itu, sefakta itu, sehal yang selazim itu gitu. Kok mereka masih menghujat ya? Hujatannya nggak nyambung lagi. Oh, Yaman nih. Oh, ini Yaman, Jongos Yaman. Jongos Yahudi. Lu komen apaan? Gue ini sama kayak lu, hidungnya pesek, jing. Sama. Masa orang nyaman begini? Aduh, anjing. Orang yang berakal sehat insya Allah paham, Gus. Alhamdulillah kalau gitu. Kalau yang suka pasti paham, Gus. Kalau yang benci pasti bebal, Gus. Ya, memang bebal mereka. PKI LS banyak yang buta huruf, Gus. Oh gitu ya. Atau mungkin memang SDM ya. Karena rata-rata aki-aki kali ya. Ya, aki-aki mungkin. Aduh. Kacau. Itu penjelasan dari gue. Gue tuh mau jelasin sesuatu itu, kasih pandangan-pandangan tuh yang ilmiah. Oh ya, ada postingan beberapa framing ya, bahwa PWI itu sudah bekerja sama dengan Densus 88. Jangan percaya. Itu adu domba juga itu. Gak boleh. Gak boleh, bos. Anda tahu nggak? Rata-rata, ya saya ngurusi napiter itu banyak. Dulu saya hafal banget. Rata-rata pelaku atau napiter itu, kalau nggak dari kelompok Salafi, ya maaf, oknum Salafi deh saya sebut. Orang-orang Wahabi. Sampai hari ini. Yang ditangkapin oleh orang-orang Densus. Maka ketika ada polemik seperti ini akan disanggol-sanggolkan. Mereka juga benci gitu loh sama Densus. Hati-hati juga. Ini dibentur-benturkan nanti. Jangan sampai. Ini loh kelompok-kelompok intoleran ini juga nanti akan nangkepin baru Densus. Jangan malah kalian menyebarluaskan bahwa PBI itu adalah Densus 88, bukan. Salah. Jangan percaya itu. Institusi itu netral. Kemarin juga banyak yang japri saya ya. Gus, bener nggak sih di PBI itu ada seorang dari Polri? Nggak ada, Pak. Saya jawab nggak ada. Di PBI itu ada orang yang sudah pernah tugas di Polri alias sudah pensiun. Orang kalau sudah purna itu bebas berorganisasi boleh. Ya, nggak boleh dikaitkan sama institusinya. Itu hak mereka, nggak apa-apa. Soal mereka itu memanfaatkan kekuatannya, karena bagaimanapun pernah berdinas, sudah pensiun kekuatannya itu untuk bantu organisasinya, ya mudah-mudahan kalau baik nggak apa-apa. Tapi kalau tidak baik, dia tidak amanah, dia memanfaatkan powernya untuk bikin huru hara, ya alam yang menghukum, lihatin aja, gitu loh. Ya, hati-hati. Bukan karena tesis atau yang lain. 12 tahun lalu ada Habib ceramah bilang Kiai Haji Ma'ruf Amin PKI. Hina Gus Dur. Kualat sekarang, ntar kamu kebagian kualat meski kamu Gus. Waduh. Yang kamu maksud itu si Jafar Sodik Alatos. Ya itu personal aja. Kan udah diproses dia. Ya, ada seperti itu, sudah diproses. Ya toh? Sudah masuk penjara. Apa dia mengatakan begitu? Seandainya ada yang ngata-ngatain Kiai Ma'ruf Amin, apakah terus mengatasnamakan gue Balawi?
mengatakan Kiai Ma'ruf Amin itu adalah PKI. Enggak seperti itu, goblok. Ya, enggak seperti itu. Jadi yang waras dikit lah. Kita tuh boleh melawan oknum. Ya, kalau kita ada tikus, ya jangan kau bakar lumbungnya, kau bakarlah tikusnya. Ya, eman-eman lumbung masih bisa dimanfaatkan. Ya, kalau ada tikus masuk dalam rumah, ya lu hajar dong tikusnya. Jangan lu bakar rumahnya. Rumah nggak ngerti apa-apa. Ya, sesederhana itu kok. Masa nggak punya otak? Ya sekali lagi saya sampaikan, semoga istiqomah terus saya dan congek dari mulut, oke. Karena buta mata hati ya. Tes DNA gaskan kalau berani. Kemarin udah saya jelasin masalah DNA ya. Lalu gini bos, saya perlu kasih tahu bahwa polemik nasab atau orang yang meneliti tentang nasab, semua itu penipuan. Semua itu dobel-dobelan. Kalau jadi kerangka berupa tesis itu tesis laba-laba. Diterbitkan ya karena butuh panggung, butuh polemik. Kepentingannya hanya itu saja. Soal kebenarannya tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Benar menurut mereka, tesis diuji sama kelompoknya. Ya benar-benar saja yang uji kelompoknya. Ya, kalau mau uji itu sama yang anti tesis, namanya orang bikin tesis. Harus pahami. Jadi saya yakinkan bahwa penelitian nasab itu hanya pembodohan publik. Ya, penelitian itu hanya penipuan saja untuk menipu publik, untuk bikin on-trend. Saya tahu betul siapa Kiai Imad. Imad itu dulu orang FPI kok. Dulu penggerak. Ya gara-gara dia calon bupati aja nggak didukung sama HRS, saking sakit hatinya kayak begitu. Tapi imbasnya, ya kalau HRS-nya aja yang digituin nggak masalah, imbasnya kemana? Ya semua klan Balawi, kasihan nggak? Perpecahan nggak jadinya? Perpecahan. Terus penumpang yang ingin menghancurkan Nahdlatul Ulama terjadi bos. NU akhirnya rungkat nggak? Rungkat, acak adut, dipecah belah itu persatuannya. Warga netizen dipecah belah. Tesis Sun Gokong piye kabare? Oh, nggak tahu deh. Ya hati-hati makanya. Kiai Sarip pernah ngaku kalau beliau sering sidak langsung ke lokasi makam palsu. Pernah nggak Gus sampean interogasi beliau atas pengakuannya? Sebab menurut pengakuannya semua merujuk ke Habib Lutfi. Ya buktikan dong. Jangan cuma dugaan dikembangkan. Dugaan itu ketika melihat kejahatan ada dugaan, bikin aduan secara faktual hukum. Ketika depan kita itu dipertontonkan oleh sesuatu kejahatan, kalau kita ingin memuluskan penemuan kamu yang kamu anggap benar, ya harus buat laporan. Datang ke kantor polisi. Kalau polisi, saya lapor Pak. Ini saya temukan Pak. Ini saya sebagai masyarakat nih, kontrol sosial Pak. Saya melihat ada makam palsu Pak. Yang buat ini Habib Lutfi. Laporkan ke kantor polisi. Bukan lapornya ke YouTube mempengaruhi orang untuk membenci satu sama lain. Itu namanya anjing. Gak boleh. Iya nggak sih? Betul nggak sih? Lu menuduh, ya lu harus bisa membuktikan tuduhan-tuduhanmu. Gitu loh, sesederhana itu kok, nggak sulit. Iya kan? Udah terbukti ya dan Congor keluar dari ya ada bukti. Buktikan dong siapa pelakunya. Betul enak. Lu buktikan siapa pelakunya. Baru bos. Sarip dukun CS gak percaya hukum Gus, mereka berhukum sendiri. Nah itu percuma lapor polisi. Aduh.
Kemarin aja lu nyerang-nyerang pengajian, ya kan? Bawa pentungan, moncrot ya moncrot sendiri, bonyok-bonyok sendiri. Segitu aja lu punya niat jahat aja lapor polisi. Masa ada pembelokan sejarah, ada makam palsu, lu nggak lapor, anjing. Giliran gue kasih masukan, jawabannya enteng banget. Percuma lapor polisi. Jadi ini mukimat-mukimat nggak percaya sama polisi. Iya, udah gak percaya sama polisi. Nah, lu bikin tentara sendiri, nanti lapornya kemana? Ke PBI. Iya, ada kacau deh. Kacau ini, nggak kedeteksi deh dalam otak gue. Sama polisi nggak percaya. Jadi kalau ada apa-apa, ada suatu kejahatan, lapornya ke PBI. Persatuan Barber Indonesia. Aduh, kacau deh. Gus, kamu kayaknya sekarang kok lebih baik. Dulu suka gaduh, nah, apalagi nih. Pukimat merasa jadi korban. Hah? Guys, kenapa PBILS nggak berisik kepada koruptor asing-asing yang hancurkan negara ya guys? Maaf nanya bener nih Gus, padahal Balawi tidak merugikan negara. Ya karena dia takut kan. Dia takut sama pejabat yang korupsi. Takut kepalanya diciduk pakai beceng. Dor, mati. Mereka bersuara nggak berani. Tapi kan kalau ngurusin kuburan, oke. Karena kan orangnya udah mati. Orang kalau mati kan, dinyinyirin apa bebas gitu. Sama aja ini cari panggung di YouTube. Masa gue cari panggung di YouTube? Serius? Emang bener? Jawaban asal mangap. Gimana gue asal mangap? Gue tuh pakai ilmu kalau jawab. Kalian kalau pengen tahu tentang sejarah polemik makam palsu tes DNA, lu bisa tonton live gue yang kemarin. Jadi sebelum live gue ini lu tonton live gue ini yang soal makam palsu itu. Jadi kemarin sore live kemarin malam itu ya, pada Mugio tahu yang baru-baru itu, yang baru-baru nonton. Kalau pengen tahu sejarah, karena gue tahu betul, lu tonton pernyataan yang gue sampein. Ada. Kamu tonton aja itu, kenyang nanti. Ya, insya Allah kalau lu waras ya logika semua, daging semua itu. Dan conge dari mulut, conge. Lu komentarnya cuma itu doang bisa tanya. Ilmu Gedabrus sama kayak Habib, masa sih? Pengakuan Kiai Sarip pun bisa dilihat podcastnya Romana. Artinya sampean pun bisa menuntut dong atas pengakuannya biar nggak terkesan fitnah. Lu. Gini, Kiai Sarip itu yang jadi masalah, lempar narasi, yang dituduh tidak ada. Nah, Kiai Sarip itu menuduhnya siapa? Harus jelas gitu loh. Jangan ngomong begini, saya itu menduga gitu Habib Lutfi itu masukin makam. Kan namanya menduga. Diduga. Kepastian bos. Dalam urusan hukum itu tidak bisa ditarik atas dasar tuduhan. Kita harus paham, apalagi undang-undang ITE yang kayak karet sendal jepit. Harus paham itu. Saya pun bisa. Saya itu menduga loh, Mukimat, ibu kamu itu seorang lode. Ibu kamu seorang pelacur. Saya menduga loh itu.
Lalu kamu datang ke kantor polisi, laporkan saya. Pak, perkenalkan Pak, saya mau lapor Pak, saya ini mukimat Pak. Tapi Pak, saya ini dikatain sama Arya Pak, katanya ibu saya itu lonte Pak, pelacur Pak. Nah, buktinya mana? Itu Pak ada Pak di YouTube-nya Pak, dia ngata-ngatain saya seperti itu. Ternyata sama polisi dibuka tuh YouTube-nya. Ah, oh iya Mat Mukimat, memang Arya ini bilang diduga ibu kamu seorang lonte. Kan diduga, iya kan? Diduga, jadi tidak menuduh, dia hanya menduga-duga gitu. Aduh. Harus paham Kang Arya kalau ngomong mirip manusia. Makam Sumodiningrat yang asli di Jogja, ya lu tuntut gitu lah. Apa yang sesuai dengan keinginan lu, kebenaran yang lu kantongi, yang lu simpen rapat-rapat di dalam kepala, di dalam otak, yang siang malam mau tidur inget makam, bangun tidur inget makam, mau makan inget makam, ya kan? Mau begini juga inget makam, ya kan? Kalau lu itu anggap kebenaran, lu laporin Habib Lutfi, lapor Pak Polisi. Ini Pak, ada makam KRT Sumodiningrat Pak. Ini dipalsukan Pak sama Habib Lutfi Pak. Nah, beneran Arya jawabnya pakai ilmu lu. Ini gue pakai ilmu. Iya kan? Iya nggak? Ilmu utak-atik. Iya, ilmu utak-atik. Ya, lu pikir hukum nggak bisa diakalin? Bisa sama penjahat-penjahat kayak lu. Bisa, gampang. Huh? Jadi gitu bos. Lu menuduh harus bisa membuktikan tuduhan. Lu melihat sebuah kejahatan, lu harus bisa laporkan. Ini negara-negara hukum. Kalau cuma lu ngomong ini begini, ini Yahudi sama dengan gue ngomong ibu lu lonte bisa. Ibu lu lonte nih, saya duga ibu lu lonte, nasab lu nggak jelas bisa. Gampang itu kalau cuma ngomong di medsos. Hmm. Hmm. Jadi buktikan ya. Itu dari Habib Hussein Bakil Tuban mau ngasih uang 1 miliar. Saran saya tolong buktikan aja. Ya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Alah, anak kecil pun tahu kalau cuma bikin puisi kayak begitu. Ini makam Sumodiningrat yang asli di Jogja bos. Ya, Sumodiningrat keluarganya masih ada ya, suruh lapor lah. Masa keraton ngajuk Jakarta laporin Habib Lutfi yang bukan keraton, masa nggak berani? Aduh kacau deh. Itu loh di Hauli itu. Makam semua di Ningrat itu loh di Hauli itu di Semarang. Lo mau komplain aja sana. Lo demo kirim pasukan ada beri tembak-tembakin sama polisi lo, sama Polda, sama Brimob. Waalaikumsalam. Asep Abah Irsam Yusef Tian. Keren banget. Ya, kita ucapkan buat Mukimat selamatlah buat sayembara yang bisa buktiin makam palsu itu sama Habib Hussein Bakil ya. 1 miliar ya Mat, buktikan ya. Sama mobil Alphard tuh, buktikan ya. Gaskan terus guys, Tanjung Pinang hadir ya. Takut kualat kok sama Habib palsu daripada takut kualat sama Mukimat. Bagaimana dengan Bupati Pati? Aduh, saya nggak tahu deh. Ada apa dengan Bupati Pati? Saya juga nggak ngerti. Ya kamu maksud apa?
Gus mau tanya, apa ada kaum Balawi yang ngerasain tanah perkebunan sampai ribuan hektar? Waduh, nggak tahu deh. Habib adalah nabi itu. Mukimat tuh lihat tuh. Cara mukimat adu dombanya begitu. Habib adalah nabi gitu. Alah, bikin sejarah sendiri, bikin cerita sendiri, lo goreng sendiri, ngising dewe tuh, tal dewe. Bermanfaatlah, wujudkan kepentinganmu sendiri. Kalau tidak, maka orang lain akan memanfaatkanmu untuk mewujudkan kepentingan mereka. Waduh, bersair. Yang di demo Kang Arya harap dimaklumi aja, dia lagi Jumat, apa mana? Balawi kenapa nggak mau tes DNA? Mau lu biayain deh. Jalur rokok ikus, monggo sini. Lu mau tes DNA, dibiayain dong. Mukimat kayak punya duit aja. Bisa dia mantul. Ke sendawa sampean tiang talun ponggi, kalau tiang talun. Ya, sebelum saya tutup, ya saya mau ya, sebelum saya tutup, ya saya mau selipkan sedikit edukasi. Oke, saya ulangin. Jaringan ini. Ya. Ya, sekarang saya kasih edukasi sebelum saya tutup. Kalau lu anggap makam itu bagian ladang bisnis, karena ada kotak amal, karena ada kotak infaknya di dalam, maka masjid dan musola pun itu juga ladang bisnis bagi kiai-kiai, ulama-ulama dong. Karena sama-sama ada kotak amalnya. Ya. Artinya sebetulnya tidak ada. Ini hanya dilebih-lebihkan, digoreng aja sama kelompok-kelompok yang memang ingin memecah belah persatuan, bikin gaduh. Kalau ketika ada kabar, ketika ada makam yang banyak dikunjungi oleh kaum atau masyarakat, ada kotak amalnya, itu semata-mata hanya untuk kebersihan, untuk pembangunan, dan lain-lain. Ini saya kasih pandangan aja lu supaya paham gitu. Ya, jadi tidak ada itu makam dijadikan bisnis, dijadikan ladang bisnis, itu tidak ada itu ruwet itu. Contoh ini, makamnya Gus Dur tuh, wah hasilnya banyak, otaknya itu bisa miliaran itu. Terus kau pikir keluarganya Gus Dur atau cagar budaya di daerah sana menjadikan makam Gus Dur ini, makamnya di Ziarah ini buat ladang bisnis? Berarti kamu nuduh dong. Menuduh pemerintah juga, kamu menuduh keluarganya Gus Dur dong. Ayo. Dan kamu juga menuduh nih para kiai-kiai, para ulama, para takmir, bikin kotak amal di musola, di masjid, ada kotaknya semua tuh. Gimana dong? Hah? Maka itu ada kotaknya, maka Arya bisa dan congek dari mulut Mukimat bisanya komen begitu. Lu dengerin omongan gue, lu buktiin omongan gue bener apa enggak. Jangan lu goblok gara-gara nggak suka sama gue gitu loh. Ya, lu kalau terlalu benci sama gue, terlalu tambah goblok lu. Gimana mau? Gue tuh cuma ngasih pandangan-pandangan yang baik. Lu jangan mau dibentur-benturkan dengan polemik-polemik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sampai hari ini. Ya. Tegal hadir selalu nyimak video panjenengan Gus. Silakan Luki Hakim. Ya, jadi kamu harus memiliki pandangan-pandangan yang positif. Agama ini dibangun itu dengan amal jariah, amal sedekah, infak dan lain sebagainya.
Maka tidak banyak masjid, tidak banyak musola. Kalau semuanya amal jariah, infak, pembangunan dan lain-lain ini kau seperti haram-haramkan, ini adalah potensi ladang bisnis, maka tidak banyak tempat-tempat ibadah di Indonesia ini. Siapa yang mau bikin tempat ibadah? Bapakmu. Nah, nggak begitu konsepnya. Kalau seandainya ada yang memanfaatkan kotak amal, itu kan oknum. Semua kabilah ada oknum. Terus kalau hal seperti itu ada kotaknya gitu, dianggap itu adalah bisnis lah. Gimana orang nikahan tuh, orang merit? Ya. Orang yang nikahan itu merit sekarang modelnya pakai kotak. Gimana tuh? Nah, itu juga ladang bisnis. Hah? Blenger Gus, bahas nasab melulu. Coba dong angkat tema soal rekening yang diblokir PPATK. Lahan nganggur 2 tahun disita negara, serta apa saja yang sekarang dipajakin dan lain-lain. Iya, urusan polemik juga belum selesai. Satu-satu dulu lah. Sebenarnya paham dengan bisnis makam, cuma open-open gak paham. Open-open gak paham gimana? Iya, kalau lu pemikirannya open-open biar paham, masjid musola juga sama dong konsepnya. Buat bisnis, ya lucu. Makam pun juga butuh perawatan, butuh buat pembangunan, untuk pelestarian. Tempat tersebut supaya apa? Karena dikunjungi. Kita kalau berpikir mau baik, otak lu baik, nggak terlalu banyak dosa gitu. Nah. Masalahnya isi kotaknya lari kemana? Ya, lu mau mikir dalam hati, oh ini pasti larinya ke Lutfi bin Yahya, gitu kan? Sama gue larinya kemana kotaknya, lalu lu menuduh orang, lu harus bisa buktiin, anjing. Kesel gue, lu ya. Hidupmu itu penuh kebencian sama orang. Hidupmu tuh kebanyakan suudon sama orang. Jadinya kayak begini. Apa ruginya sih lu berpikir positif? Apa ruginya sih lu berhusnudon? Ya, dalam urusan sesuatu yang kamu tidak tahu. Husnudon aja. Bukankah Islam mengajarkan seperti itu, Jing? Iya kan? Masa masih nggak paham-paham? Gue ngomong seperti ini. Blok banget gitu, ya. Weh, nggak terasa udah 1 jam. Udah ya bos ya? Udah cukup sementara? Kita nanti lanjut lagi di lain kesempatan ya. Para kaum-kaum mukimat yang merusak kerukunan persatuan antar umat beragama, khususnya umat muslim ya. Terus kalau bos kamu itu tukang bikin kuburan palsu, ya kamu buktikan, makanya hadiahnya 1 miliar. 1 miliar mobil Alphard ya. Itu aja ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan dan kita nanti lanjut lagi di lain kesempatan ya, karena malam ini saya mesti nonton drakor dulu, habis itu saya ngantuk, terus saya bisa istirahat, subuh bangun, kita jalankan ibadah lagi 2 rakaat, habis 2 rakaat saya doakan, ya Allah mukimat ya Allah, beri hidayah buat para mukimat ya Allah. Ya mungkin kurang lebih seperti itulah niat baik saya yang saya sampaikan di sini. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.